Shalom shalom semuanya yang di rumah, Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya, saya rasa kita bersuka cita ini Christmas Eve. Suatu tradisi yang bagus untuk kita jaga sebagai tubuh Kristus, gereja. Kita merayakan malam Natal. Kami beriman kalian dalam keadaan yang baik, kering, gak hujanan, sudah makan dan beribadah bersama dengan kami. Ya, kami doa sungguh-sungguh supaya urapan puji-pujian itu nyampe. Dan walaupun kita ada dalam lokasi yang berbeda, kita bisa bersama-sama bersukacita memuji menyembah Tuhan Yesus yang kita sayangi. Haleluya, mari kita siapkan hati semuanya. Ya, kita mau memuji Tuhan. Haleluya. Mari semua yang di rumah bersukacita hatinya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kedatangan-Mu, kasih karunia-Mu, haleluya. Mari bersama katakan, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room.
Joy, joy to the world, the Lord is. Mari semua yang di rumah, opa-oma, anak-anak semua nyanyi. Bangkit berdiri semuanya. Come on. Haleluya. Puji Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus di rumah masing-masing. Sorakan haleluya. Puji Tuhan. Semuanya shalom. Mojokerto, Papua, Waimena, Om Steve Strobun, Pak Yoyo. Ya, dan semua keluarga jauh yang gak bisa kita sebut masing-masing. Walaupun kita beda tempat, beda waktu, kita senada dengan sorga. Haleluya. Mari semua bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Semua bersukacita, amin. Saya undang di rumah saja bangkit berdiri semua, opa oma yang sehat, amin. Ayo Bapak Ibu Saudara semuanya. Kita bersukacita memuji Tuhan bersama-sama. Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan, diselamatkan. Datanglah kerajaan-Mu di. Mari semua jom di dalam kata-Mu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian. Semua bilang nada dengan surga, kami datang bersatu, sebab puji nama-Mu. Rasakan kuasa Tuhan, amin. Hati kami bebaskan, Roh-Mu bangkitkan kebesaran. Ini tujuannya umat Allah, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu. Hey, di hadapan kata-Mu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian, nada dengan surga. Oh, datang bersatu, sebab puji nama-Mu, semesta bersuka. Semua bilang di hadapan, di hadapan tata-Mu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian. Senada kami datang bersatu, sebab puji nama-Mu. You sing. Musik bermazmur. Saudara ingat-ingat kebaikan Tuhan. Natal ada karena Tuhan sayang sama kita.
besar Rock dimanapun berada. Om Steve, Strobung, Pak Fuad, Kak Jo, Merry Christmas Kak Jo, Pak Yoyo, God bless you. Om Ping di Mojokerto. Gracias. We love you so much, Father. Thank you. A child is born. A son is given. Kami bersyukur sekali Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus sayang. Where will I run but to throne of mercy? Will I need at this cross of grace? How great the love, how strong the hand that holds us. Beautiful, so beautiful. So here I bow to leave you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours forever. There is a King who bore the scars of healing. There is a Son who came in grace and truth. How great the love carry us with kindness. Wonderful, so wonderful. Be glorified.
you high, Jesus. Be glorified in all things. For all my life I am yours forever. You one more time sing. So here I bow, so here I bow to leave you high, Jesus, be glorified. It's our prayer, Father. It's our promise in all things. For all my life, I am yours forever. Yours. Shalom jemaat Tuhan dimanapun berada. Sebelum kita memulai perenungan firman Tuhan di malam Natal ini, saya mengajak untuk setiap saudara boleh dimanapun berada, kita akan buka di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kembali lagi di tahun ini kami berkesempatan merayakan daripada kelahiran-Mu di dunia ini. Terima kasih ya Tuhan bahwa setiap kami ini adalah orang-orang yang Engkau tebus. Biarlah di tahun ini, khususnya di malam Natal ini, perenungan firman kami sekali lagi membawa kami kembali ke dalam kebenaran-Mu, kembali ke dalam kesejatian daripada penggenapan janji-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga jauhkanlah daripada kami perayaan Natal yang sia-sia dan tanpa Kristus di dalamnya. Oleh karenanya urapilah kami dalam perenungan firman kami, sehingga kami sungguh dengar-dengaran akan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya ajak untuk setiap kita boleh membuka firman Tuhan di dalam Lukas pasalnya yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan yang ketujuh. Jelas bagi kita ini merupakan suatu pasal yang familiar ya, apalagi di bulan Natal. Nah, maka izinkan untuk saya melayani setiap saudara. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Amin. Ini adalah kisah daripada kelahiran Kristus. Saya secara pribadi ya di gereja lokal di mana saya menggembalakan dan saya sebagai seorang penyampai firman bagi gereja anak yang terus saya tekankan, ajarkan, beri doktrin yang benar kepada setiap anak-anak kita, yaitu salah satunya di dalam bulan Advent untuk dalam penantian kita memasuki untuk perayaan Natal, selalu saya katakan, tekankan terus menerus bahwa Natal sama dengan Kristus. Mengapa ini menjadi sangat penting? Karena di masa sekarang ini, di dunia kita hidup ini, sekarang Natal bukan lagi tentang Kristus. Karakter-karakter Natal digantikan dengan semua karakter-karakter yang terus berganti sesuai dengan yang sedang tren pada saat itu. Dan saya mendapati bahwa apabila kita masuk ke mall-mall ya, ke tempat-tempat yang publik gitu tuh, semua dekorasi Natal yang begitu indah, ke sekarang ini semakin jarang kita temukan ada karakter daripada Yusuf, Maria, bayi Yesus, kemudian gembala, kemudian
semua yang seharusnya itu adalah karakter yang benar, yang sesuai dengan Alkitab. Dikatakan bahwa pada saat itu ketika pada hari malam Natal itu ya ada terjadi sesuatu. Sebelumnya inilah adalah sensus yang pertama kali diadakan. Jadi itu sangatlah chaotic, sangatlah keadaan yang tidak mudah. Dan seorang perempuan muda yaitu Maria yang masih sangat muda sedang hamil tua. Saudara bisa bayangkan enggak orang yang mengalami dalam masa-masa penantian kelahirannya, kemudian tiba-tiba diharuskan melakukan perjalanan jauh. Jelas ini tidak mudah, tapi harus, tidak ada pilihan. Bukankah sebenarnya dalam perenungan Natal kita ini, itu yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Kita ini seperti halnya Maria. Maria dalam keadaan perut besarnya, engkau dan aku dalam permasalahan masing-masing. Jadi Maria harus melakukan perjalanan jauh dan jelas ini bukan yang jatuh ketimpangan tangga ya, enggak. Ini ada kedaulatan Tuhan sesuai dengan semua nubuatan. Pada saat itulah tiba saatnya Maria masa bersalin. Kristus dilahirkan. Nah, jemaat Tuhan dimanapun kita berada pada saat ini, ya, yang mengikuti ibadah online pada malam hari ini, ingatlah bahwa sebenarnya apakah yang sedang terjadi? Pernahkah engkau mendapati seorang raja, seorang yang itu public figure cukup terkenal, ya, apabila dia datang pada suatu tempat, dia memiliki tujuan, tidak ada persiapan? Enggak, semua rata-rata memiliki persiapan. Tapi Tuhanmu dan Tuhanku, oleh karena dia Son of Man. Yes, he is Son of God. Tapi engkau dan aku harus mengerti, Natal itu berbicara juga seorang raja yang rela turun dari surga, meninggalkan tahtanya, kemudian datang ke dunia ciptaannya, ke duniamu, duniaku. Sehingga di tengah daripada kehidupan manusia yang umumnya itu begitu syarat penderitaan, demikianlah yang diberikan dan dilakukan oleh Kristus dalam kehidupan kita. Maka Allah yang tahu segalanya, dalam Yohanes 16 ayat 30 dikatakan bahwa karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah. Mengapa mereka bisa percaya? Karena ayatnya yang di atas, sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Nah, Tuhan kita adalah Tuhan yang tahu segalanya. Dikatakan lagi dalam Yohanes 21 ayat 17, ini yang diberikan oleh Yesus kepada Simon. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihiku? Maka sedih hati Petrus. Karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Yang butuh kita ini tekankan di sini adalah engkau tahu segala sesuatu. Apakah sekarang ini engkau itu masih memiliki pemahaman ini bahwa Allahmu dan Allahku adalah Tuhan yang tahu segala sesuatu. Tetapi demikian pun ketika dia datang ke dunia ini di dalam kelahirannya, kemudian dia hidup sebagai manusia, dikatakan dalam Lukas 2 ayat 52, dia harus bertumbuh dalam hikmat seperti engkau dan aku. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Inilah Son of Man. Mengapa sih Yesus harus datang ke dunia kita? Mengapa harus ada Natal? Mengapa harus ada kisah yang mungkin bagi yang tidak mengerti akan rencana Tuhan, rasanya kok ngenes, melas, pilu,
aduh kok bisa ya, kalau dia bisa memilih begitu banyak cara dan jalan, mengapa harus milih yang begitu pilu? Tunggu dulu. Kata pilu, kata sedih, kata melas, kata ngenes itu bagi yang tidak mengerti. Tapi bagi Allah, dia mau supaya yang dia berikan kepada kita itu menjadi sesuatu yang harta pusaka kita selama hidup di bumi, di dunia ini. Karena Allah yang tahu segalanya, Allah yang tidak pernah berkekurangan segala sesuatunya, bahkan sekarang dia bisa mengalami haus dan lapar. Ketika dia mengalami pencobaan, dikatakan apa? Pada saat itu Tuhan Yesus lapar. Ketika kemudian dia disalib dan dia mati, dia siap, dia serahkan nyawanya, dia tahu segala sesuatu sudah selesai, baru dia katakan, aku haus. Jemaat Tuhan, dalam setiap Natal, di tengah gemerlapnya semua dekorasi, lagu-lagu yang begitu ceria, suasana yang itu membuat hati kita bergejolak dengan suatu rasa senang, excitement gitu ya, perlu engkau sadari kembali dan mengingat kembali bahwa kisah Natal yang sesungguhnya pada malam Natal itu bukan suatu momen yang mudah. Jadi bagi engkau dan aku yang mengalami malam Natal yang tidak mudah, tetaplah ada sukacita. Mengapa? Karena saya rindu untuk mengajak setiap kita mengerti bahwa Natal itu sama dengan Kristus. Jika kita mengalami Natal, ada kegembiraan tapi tidak ada sukacita. That is the Christless Christmas. Natal tanpa Kristus di dalamnya, engkau seperti menghadiri suatu perayaan tanpa pemain utamanya. Tahukah engkau bahwa di saat ini, di dunia kita sekarang ini, ketika Natal itu identik dengan semua yang hingar-bingar, perayaan, selebrasi, festif, pesta. Bukan sesuatu yang salah, tapi engkau harus tahu. Di balik dari semua mengapa kita bisa merayakannya, karena ada seorang yang membayar harga. Seorang yang memberikan dirinya. Sehingga kita memiliki dasar untuk bisa merayakannya dengan bersuka cita. Jadi ada dua hal yang saya ingin rindu bagikan kepada setiap engkau dan saya dalam perenungan malam Natal ini. Satu, Natal yang artinya adalah Kristus itu adalah penggenapan daripada janji Tuhan. Mengapa? Ingatlah bahwa di dalam Matius 1 ayat 21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jika kita merayakan Natal tanpa Kristus di hati dan hidup kita, berarti kita ini masih ada di dalam dosa. Jadi bagaimana yang masih berdosa bisa melakukan perayaan Natal? It's not make sense. Itu tidaklah mungkin. Semua yang hidupnya tidak ada sang anak, maka kutuk dosa masih ada dalam kehidupannya. Maka ketika dia merayakan Natal, sepertinya gemerlap, sepertinya penuh dengan kegembiraan. That's not sukacita. Beda jauh sekali. Saudara-saudara semuanya, jadi ingatlah bahwa ketika Kristus lahir, inilah penggenapan daripada janji Allah. Seorang manusia yang hanya oleh karena dialah yang sanggup membebaskan manusia-manusia dari zaman ke zaman. Daripada apa? Pembebasan daripada apa? Daripada dosa. Dan yang kedua adalah di waktu yang singkat ini, janganlah kiranya kita melewatkan pesan dan arti Natal yang sesungguhnya. Kebebasan kita daripada dosa
ketika dia lahir ke dunia ini. Yang kedua adalah teladannya. Mengapa dia harus Son of Man? Sekalipun dan memang karena dia adalah Sang Kudus itu sendiri, sehingga kelahirannya adalah kelahiran yang istimewa. Dia tidak dicemari, dia bukanlah hasil daripada buah manusia. Tapi engkau harus tahu, dia manusia seutuhnya. Ketika dia hidup di dunia ini bukanlah hanya karena pengen ngerasain hidup susah kayak apa sih karena dia kaya. Tidak, tapi dia dengan rela turun ke dunia kita. Tidak ada tempat baginya pada saat itu sehingga dia harus dibaringkan di dalam palungan. Kemudian dia bertumbuh sebagai seorang manusia. Semua yang dia hidupi di dunia ini adalah teladan bagi engkau dan aku. Jika tidak ada kelahiran di malam Natal itu, tidak akan ada juga salib bagi engkau dan aku. Oleh karenanya, jemaat Tuhan dimanapun berada, jika kita merayakannya pada malam hari ini, perayaan di hati kita datang dari kebenaran yang sejati. Bukan hanya karena jiwa kita, emosi kita, perasaan kita itu mengalami suatu antusias oleh karena lagu. Bagaimana jika lagu itu telah selesai? Bagaimana jika dekorasi Natal itu sudah diturunkan? Bagaimana jika bulan Desember kemudian kembali digantikan lagi dengan bulan-bulan yang lainnya? Apakah Natal itu juga redup di dalam hidupmu dan hidupku? Tidak. Kristus yang lahir bagi kita di malam Natal itu. That's the beginning. Itulah awal daripada perjalanan kita. Kristus, dia lahir bagi engkau dan aku, sehingga kita tidak lagi di dalam dosa. Kemudian yang kedua, sepanjang tahun yang akan kita mulai beberapa saat lagi dalam hitungan hari, maka engkau akan bisa menjalani kembali 1 tahun di dalam pergumulannya, di dalam tantangannya, di dalam ujiannya, di dalam semua ups and downs-nya. Tapi sekalipun dalam lembah kelam, engkau punya teladan. Siapakah dia? Kristus. Oleh karenanya ingatlah malam Natal di mana kita bisa bersuka cita oleh karena ada seseorang yang pada saat itu mengalami semua momen-momen yang tidak mudah supaya engkau dan aku tidak perlu mengalaminya lagi. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur bahwa engkau adalah Tuhan yang sungguh ajaib. Ajaib semua rencanamu, ajaib semua cara-caramu. Dan kami mengucap syukur ya Tuhan, di Natal yang keberapa kalinya dalam kehidupan kami ini, mungkin bagi beberapa kami ini tidak terhitung lagi. Kami merayakannya dan merayakannya. Tapi biarlah perayaan kami pada malam hari ini sungguh-sungguh kembali pada kebenaran yang sejati. Kami kembali diingatkan, kami kembali dibawa di dalam rencana yang benar daripada Tuhan dalam kehidupan kami. Bahwa Natal sama dengan Kristus. Natal artinya adalah Engkau yang raja di atas segala raja, yang tanpa kekurangan apapun, yang mengetahui segala sesuatu, masuk ke dalam dunia ciptaan. Engkau rela untuk memberikan dirimu, mengalami semua yang kalau engkau tidak alami, kami akan alami. Maka kami mengucap syukur ya Tuhan, 2000 tahun yang lalu engkau rela datang ke dunia kami. Engkau menebus dosa-dosa kami. Dan dari kehidupanmu kami memiliki teladan untuk menjalani kehidupan kami di dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus, berilah sukacitamu dalam hidup kami, bukan hanya sekedar kegembiraan. Berilah damai sejahteramu dalam kehidupan kami, bukan hanya sekedar tenang yang sesaat. Dan biarlah penasehat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja yang damai, itu sungguh kami alami dan hadir dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat Natal.
Mari semua yang di rumah semua bilang, Yesus telah lahir ke dalam dunia ini. Lambang pemerintahan berada di bahunya. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Oh, namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia, amin, pujilah dan sembah Dia. Glory bagi Dia. Amin. Puji Tuhan, dengan demikian purna sudah Christmas Eve, ibadah kita di malam Natal. Kami semua di tempat ini betul-betul sehati supaya firman Tuhan itu boleh hidup dan kau hidupi dan menjadi kekuatan untuk kita merayakan Natal 2024 ini. Ya, bersyukurlah selalu, bersukacita senantiasa, dan roh yang sayang sama Tuhan itu boleh makin dalam di hati dan jiwa kita semuanya. Merry Christmas semuanya. Kami dari GBI Rock Gria Jogja, GBI Rock Gria Solo mengucapkan sekali lagi selamat Natal. God bless you. Shalom.